Bonjour, je suis Lina. Je m'en abord. Furies 2024. Pada episode sebelumnya kita mengetahui bahwa Lina telah bertemu dengan ayah kandungnya, dan pertemuan tersebut sangatlah haru dan bergembira karena 20 tahun yang lalu. Namun di sisi lain kita melihat ajudannya Fury yang bernama Simon malah bekerja sama dengan Parquest untuk menyingkirkan Lina. Masing-masing mereka berdua mempunyai tujuan untuk bisa mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan. Tetapi pada waktu itu juga Lina mendapatkan sebuah serangan dari Parquest akibat dari persetujuan tersebut untuk membunuh Lina. Pertarungan yang sangat brutal sehingga Lina hampir terbunuh. Dan kita mengetahui ketika pertemuan dengan sang ayah, ternyata sang ayahlah yang telah membuat keonaran di dunia mafia dan akan membunuh Selma yang sekarang sudah menjadi Fury. Oh, sangat berbahaya sekali. Apakah Selma akan mati dalam episode ini? Kita akan saksikan hanya bersama Kadia GC. Selma! Selma! Driss a tué Selma. Di awal episode 6 ini kita dicengangkan bahwa Selma telah dibakar hidup-hidup oleh Driss Arago bersama para konco-konconya. Dengan kejadian seperti ini, Selma telah dibunuh. Oleh karena itu, seluruh dunia mafia akan semakin genting karena pelindung mereka telah tiada. Je suis la seule à pouvoir l'arrêter. Selang beberapa lama kemudian, di mana Lina pun langsung pergi ke kantor Fury untuk melakukan perundingan bersama Boex dan Simon. Entah apa yang diperbicarakan oleh mereka semua, tentunya mereka pun langsung kedatangan suaminya Selma yang sangat bersedih karena istri tercinta telah tiada. Kemudian Lina yang pernah ditunjuk untuk menjadi Fury selanjutnya, dia pun berjanji kepada sang suaminya Selma untuk meringkus siapa pelakunya. Mereka pun akan melakukan perundingan yang sangat serius di mana Lina akan menjadi Fury. Kemudian di sisi lain kita melihat bahwa Driss Arago yang semakin menjadi-jadi membantai seluruh mafia yang ada di Perancis, satu persatu dihadang secara brutal. Kembali lagi kepada Lina yang mengetahui semua tentang kelakuan Driss Arago, dan entah apa yang dilakukan oleh Selma sampai-sampai Boex dan Simon pun tidak mengetahui bahwa Driss Arago masih hidup. Dengan demikian, Lina pun semakin percaya diri bahwa dirinya akan menjadi seorang Fury untuk bisa menggantikan Selma. Nah, di sanalah mereka pun langsung melakukan perundingan untuk bisa membuat strategi. Lalu dalam perbincangan tersebut, Lina pun telah mengetahui apa yang telah direncanakan oleh Driss Arago, menghancurkan beberapa tempat yang miliknya Olympus ataupun 6 mafia di Perancis, di mana mereka pun akan menargetkan seseorang, yaitu mafia Adipati yang mempunyai sebuah bandar narkoboy di sebuah tempat untuk dihancurkan oleh Driss Arago. Dengan demikian, seluruh para konco-konconya pun sudah persiapan untuk melakukan pembantaian. Lalu kemudian, sebelum Driss Arago bersama para konco-konconya pun datang ke mafia Adipati, Lina bersama Boex dan Simon pun langsung datang ke bos mafia Adipati untuk bisa memperingatkan karena Driss Arago akan datang ke tempat ini.
Namun Adipati mengatakan seluruh para keamanan yang ada di tempat ini sudah aman sentosa, jadi Fury tidak usah datang ke sini. Tetapi Lina terus saja memperingatkan bahwa ini semua pasti terjadi. Apalagi seluruh di tempat ini sudah ada para konco-konconya Dris Arago yang telah mengintai di setiap sisi. Tanpa diduga, tiba-tiba saja anggota tersebut langsung kabur. Attrapez-le! Ne me déçois pas, Fury. Akibat dari kejadian itu, maka Adipati pun mempercayai Lina yang akan melanjutkan menjadi sebagai Fury. Akhirnya mereka pun langsung bersiap-siap dengan todongan senjata yang sangat mengerikan untuk menyambut siapakah yang akan datang. Entrez! Eh ben voilà, tu t'es planté. Alors celle-là, elle est pas... Dan sekali, entah kenapa malah Parquest yang datang. Apalagi mereka semua dicengangkan bahwa si Orso ternyata hidup kembali dan sekarang sudah menjadi anjingnya Parquest untuk melakukan sebuah misi. Tanpa banyak basa-basi, Parquest pun langsung menghajar Lina. Levez la main sur elle, tu n'es pas une furie. Toi, tu es une proie. Sungguh mengerikan sekali, di mana Parquest dulunya tidak bisa menyentuh Fury, tetapi dia malah menghajar habis-habisan di depan mafia. Lalu kemudian Lina pun langsung menguburkan anak buahnya jasad si Dris Arago. Nah, di sanalah mulai percekcokan antara Simon yang tidak menyukai Lina karena Lina tidak pantas menjadi seorang Fury, tetap Salma lah yang nomor satu. Tu sais où il est, Driss, toi? Tu merdes et tu nettoies. Allez, on se casse là. Oh, tanpa diduga, masalah pun semakin rumit. Akhirnya ajudan Fury, Simon bersama Boex pun meninggalkan Lina untuk mengurus seluruh masalahnya. Karena pastinya Lina belum siap untuk menjadi seorang Fury dan pelindung seluruh mafia yang ada di Perancis. Akan tetapi, Lina pun tidak peduli. Yang penting dirinya akan bisa menjalankan tugas sebagai Fury. Kemudian di sisi lain kita melihat dari kediaman mafia mama yang telah mendapatkan semua bondon seksoi di sebuah tempat. Namun ada kiriman tambahan. Lalu tiba-tiba memang sungguh mengerikan. Seluruh para letnan dan jenderal, termasuk juga para ajudan para mafia pun telah dikumpulkan oleh Dris, mengatakan kepada seluruh mafia akan mengancam dan menghancurkannya. Préparez-vous. GG sekali. Pertama Fury, yang kedua para ajudan mafia pun telah dibongkar habis oleh Dris Arago. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk memanggil Damocles. Damocles. Damocles? Memang keputusannya sangat tinggi. Damocles adalah pembunuh bayaran internasional yang dibayar sangat mahal sekali. Bahkan mereka suka menginginkan salah satu kepala manusia di antara mereka. Namun bayarannya yang sangat tinggi, akhirnya seluruh para mafia pun langsung setuju untuk mengangkat Parquest menjadi Fury. Hier soir, il a sauvé une de mes plantes. Moi, je pense que Park, c'est le seul qui... Lalu kemudian di sisi lain kita akan kembali lagi kepada Lina yang telah dipukul sampai pingsan di suatu tempat. Dan sekarang dia terbangun, disuguhkan sebuah televisi kecil untuk melihat seluruh rekaman video tentang ayah dan ibu angkatnya. Ya, itu adalah keluarga Guerab, di mana ayah dan ibunya Lina yang telah merencanakan semua ini. Tentunya mereka berdua ingin melindungi putrinya yang bernama Lina agar tidak jatuh kepada tangan Salma karena akan dijadikan sebagai Fury selanjutnya. Semua ini langsung memperkuat bahwa Selma telah salah. Ça que tu cherches? Tanpa diduga, rencana yang sangat matang yang selalu disusun oleh Dris Arago, sang ayahnya Lina, mereka berdua pun langsung melakukan percakapan bahwa Selma telah merencanakan ini semua. Terus saja sang ayah terus membujuk Lina untuk kembali ke pangkuannya dan bersatu untuk membangun sebuah kerajaan. Namun Lina yang 100% sudah percaya kepada Selma dan semua emban yang telah diberikan kepada Selma. Oleh karena itu Lina, walaupun sang ayah terus saja membujuk dan terus saja menyudutkan Selma, pasti akan ada kebenaran antara Selma dengan dirinya. Akhirnya ayahnya pun langsung pergi. Lina, écoute-moi.
Et moi, j'ai que toi. Singkat waktu, selang beberapa lama kemudian kita akan mengetahui dan melihat jasadnya anak buah Dris Arago yang telah ditunggu oleh Lina. Namun mereka berdua, Boex bersama Simon pun terus saja memarahi Lina karena Selma sudah meninggal. Dengan demikian, Lina pun mengatakan tolong dicek terlebih dahulu tubuh Selma yang telah dibakar hidup-hidup dan langsung didatangkan sang suaminya Selma supaya bisa ngecek apakah ini benar Selma atau bukan. Akan tetapi terus saja dalam perbincangan tersebut membuat sebuah konflik dan untungnya dilerai oleh suaminya Selma. Dengan seperti itu, suaminya Selma pun langsung bersedia untuk mengecek apakah tubuh Selma ini benar-benar asli dirinya atau orang lain, apalagi rencana dari Dris. Nah, disinilah mulai terungkap. C'est pas ma Selma. Ça, c'est pas elle. Bordel. Viens me la retrouver. Lalu kemudian kita akan melihat Dris Arago yang datang ke sebuah ruangan bawah tanah. Dia pun langsung tergesa-gesa ada seseorang yang telah melarikan diri dan telah membacok dari anggotanya. Nah, disinilah kita akan melihat bahwa seseorang yang telah diborgol dengan rantai itu adalah seseorang yang sudah kita kenal, yaitu Selma masih hidup. Ternyata di mana Dris Arago menginginkan Selma angkat bicara tentang rahasia mafia dan rahasia tentang kereta hantu yang berlapis baja di bawah tanah kota Paris. Nah, hanyalah Fury dan para mafia saja yang mengetahuinya. Tentang perbincangan seperti itu, pastinya Selma tidak akan pernah mengkhianati para mafia sehingga dirinya tidak mau mengangkat bicara dan menginginkan kematian saja daripada harus mengkhianati. Namun dengan perbincangan yang sangat panas, tentunya Dris Arago sangatlah kesal apa yang telah dilakukan oleh Selma, sang kakak tercinta. Namun Dris Arago tidak akan pernah kehilangan akal, dia akan terus mencari tahu. Lalu kemudian Boex pun mendapatkan sebuah informasi karena seluruh para mafia Olympus telah berkumpul untuk mengundang Parquez untuk menjadi seorang Fury. Aduh, gatot sekali alias gawat total. Di sisi lain ternyata si Parquez telah dibantu oleh Dris Arago. Mereka berdua telah bekerja sama untuk mengungkap sesuatu. Akhirnya para mafia pun telah terkecoh oleh permainan Parquez dan Dris Arago, sehingga Parquez telah mendapatkan sebuah akses rahasia dari para Fury, termasuk juga para mafia, dan sekarang Parquez menjadi Fury. Lalu kemudian ketika Parquez sudah resmi menjadi seorang Fury, dia sedang berjalan di sebuah lorong. Tiba-tiba saja Lina datang langsung menodongkan senjata kepada Parquez karena dirinya sangatlah biadab sekali menjual seluruh rahasia kepada Dris Arago. Mengerikan sekali, di mana mereka berdua langsung melakukan adu bacot. Tetapi dalam perbincangan tersebut, lalu tiba-tiba GG sekali. Orso pun langsung menghajar Lina secara habis-habisan. Namun apa yang terjadi, ternyata Orso malah menyakiti dirinya sendiri sehingga berkhianat kembali kepada Parquez dan menghajarnya. Dan sekali sekarang Lina yang sudah menjadi pembunuh profesional, sampai-sampai Parquez pun dihajar habis-habisan. Dia pun langsung mendapatkan sebuah informasi. Ternyata Parquez mendapatkan sebuah akses menuju kereta hantu berlapis baja yang telah diinginkan oleh Dris Arago. Mereka pun mendapatkan sebuah rencana. Coffre-fort départ. L'équipe de sécurité sur. Lalu kemudian Dris Arago pun mendapatkan sebuah panggilan dari seseorang. Tentunya dia yang bernama Lina Arago. Mengerikan sekali, semua masalah menjadi rumit. Akhirnya Lina pun akan bertemu dengan Dris Arago di suatu tempat untuk menukar sebuah akses kereta rahasia dengan Selma yang masih hidup.
Akhirnya Boyx dan Simon pun langsung mempercayai bahwa benar-benar Lina akan menjadi seorang Fury handal. Dia pun terus saja menyelesaikan semua masalah yang telah menumpuk di kalangan mafia. Maka tanpa banyak basa-basi, semuanya pun sesuai dengan job desk. Disinilah kita akan melihat bahwa Lina akan bertemu dengan Dris Arago di pusat kota untuk menukar sebuah akses kereta dengan nyawanya Selma. Tanpa banyak basa-basi, mereka berdua pun langsung melakukan perbincangan dan perjanjian di mana masing-masing telah mempersiapkan untuk melakukan pertukaran. Disinilah Lina telah mengetahui ternyata betul bahwa Selma masih hidup. Akan tetapi Lina sudah mempersiapkan untuk bisa melakukan peringkusan. Lalu tiba-tiba Et tout le monde meurt. Tanpa diduga ternyata Lina menyerahkan diri kepada polisi Ellie yang sedang melakukan peringkusan kepada seluruh mafia dan Fury, ditolong oleh si Komandan Keita. Apalagi dia mempunyai sebuah dendam kusumat kepada si Lina. Akhirnya 2 Fury dan 1 pembunuh telah ditangkap. Avec toi, Park. Mission. Sebelum episode 6 ini berakhir, kita akan melihat bahwa si Orso sedang mempersiapkan untuk melakukan penyelamatan kepada Lina bersama Dris Arago. Dan di sisi lain kita melihat bahwa seluruh 6 Olympus Mafia yang sekarang sudah memutuskan untuk mengundang pembunuh bayaran internasional Damocles. Damocles, il second. Ya, sayang sekali episode 6 telah berakhir. Bagaimanakah nasib Fury yang sekarang di tangan polisi? Dan apakah mereka semua para mafia jadi untuk mengundang Damocles? Pastinya masalah semakin rumit dan benar-benar sangat berbahaya. Jangan sampai lewatkan episode selanjutnya dengan cara klik subrek dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan di episode selanjutnya hanya bersama kami, Kadia GC. Terima kasih kalian semua yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa terus saja pantengin bersama Kadia GC. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.